dimaksud dengan moderator regression analysis? Secara sederhana, MR adalah bentuk analisis regresi melibatkan variabel moderator. Variabel moderator itu sendiri adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, dukungan sosial bisa menjadi moderator. Artinya, efek stres terhadap kinerja bisa berbeda tergantung pada tingkat dukungan sosial yang diterima oleh karyawan tersebut. Lalu, mengapa MRI itu digunakan? Dalam banyak kasus, hubungan antara dua variabel tidak selalu bersifat linear dan sederhana. Ada faktor eksternal yang bisa mengubah pola hubungan tersebut. Itulah sebabnya MRA menjadi penting karena memungkinkan kita untuk memahami kondisi tertentu di mana hubungan antara variabel berubah. Komponen dalam Moderated Regression Analysis atau MRA. MRA terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan dalam menjelaskan suatu fenomena. Yang pertama ada variabel independen atau variabel X merupakan variabel yang menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Variabel ini biasanya diamati untuk melihat dampaknya. Contohnya, harga produk yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel Y merupakan variabel yang menjadi hasil atau akibat dari adanya pengaruh variabel independen. Variabel ini menjadi fokus utama yang ingin dijelaskan dalam penelitian. Contohnya, niat beli konsumen sebagai respons terhadap perubahan harga. Yang ketiga ada variabel moderator atau variabel M merupakan variabel yang memperkuat, memperlemah, atau bahkan mengubah arah hubungan antara X dan Y. Yang artinya hubungan antara variabel independen dan dependen tidak selalu sama, tergantung pada kondisi variabel moderator. Contohnya, kepercayaan terhadap merek dapat membuat pengaruh harga menjadi lebih kecil atau justru lebih besar. Perbedaan MRA dengan analisis regresi biasa. Pada analisis regresi biasa, kita hanya melihat hubungan langsung antara variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y, yang artinya kita mengasumsikan bahwa pengaruh X terhadap Y berlaku sama untuk semua kondisi. Sedangkan pada Moderated Regression Analysis atau MRA, kita menambahkan variabel moderator atau variabel M yang berfungsi untuk melihat apakah hubungan antara X dan Y bisa berubah tergantung situasi atau kondisi tertentu. Jadi, MRA tidak hanya melihat apakah ada pengaruh, tetapi juga kapan dan untuk siapa pengaruh itu terjadi. Sebagai contoh, dalam regresi biasa mungkin ditemukan bahwa semakin tinggi harga, semakin rendah niat beli. Namun, dalam MRA hasilnya bisa lebih spesifik, misalnya pengaruh tersebut hanya berlaku untuk konsumen dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap merek. Sementara pada konsumen yang percaya terhadap merek, pengaruh harga bisa jadi lebih kecil. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana sebenarnya cara kerja dari Moderate Regression Analysis atau MRA. Dalam MRA, kita tidak hanya melihat hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y, tapi kita juga memasukkan variabel lain yaitu variabel moderator M ke dalam model tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hubungan antara X dan Y bisa berubah ketika nilai M ini berbeda. Artinya pengaruh dari X terhadap Y tidak selalu bersifat tetap, tetapi bisa menjadi lebih kuat, lebih lemah, atau bahkan berubah arah tergantung pada kondisi tertentu. Cara kerja ini kemudian diwujudkan dalam bentuk model regresi yang lebih lengkap, yaitu dengan menambahkan komponen interaksi antara X dan M ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2M ditambah beta 3X dikali M ditambah error. Kalau kita perhatikan, model ini ada satu bagian yang menjadi kunci utama, yaitu X dikali M. Komponen ini disebut sebagai interaksi, yang disinilah letak inti dari MRA. Melalui interaksi tersebut, kita bisa melihat apakah pengaruh X terhadap Y berubah pada tingkat M yang berbeda. Jadi MRA tidak hanya melihat pengaruh langsung, tetapi juga melihat bagaimana pengaruh tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Kemudian kalau kita kaitkan dengan gambar yang ada, terlihat adanya perbandingan antara MRA dan analisis regresi biasa.
MRA digambarkan sebagai pendekatan yang lebih dalam karena memasukkan variabel moderator ke dalam analisisnya. Sementara itu, regresi biasa hanya melihat hubungan langsung antara X dan Y tanpa mempertimbangkan adanya perubahan kondisi. Karena itu, analisis ini cenderung lebih sederhana dan menangkap dinamika hubungan yang lebih kompleks. Dengan MRA, kita bisa memahami bahwa hubungan antara variabel tidak selalu linier dan konstan, tapi bisa berubah tergantung pada faktor yang ikut berperan. Ketika model ini diestimasi, kita akan mendapatkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel. Namun, fokus utama dalam MRA ada pada koefisien interaksi yaitu beta 3. Koefisien ini menunjukkan apakah variabel moderator benar-benar mempengaruhi hubungan antara X dan Y jika nilai beta 3 signifikan. Maka artinya, hubungan tersebut memang berubah tergantung pada M. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka hubungan antara X dan Y cenderung tetap dan tidak dipengaruhi oleh moderator. Jadi, dari keseluruhan proses ini, kita bisa pahami bahwa cara kerja MRA berpusat pada bagaimana interaksi antara variabel independen dan moderator dan dimasukkan ke dalam model. Lalu diuji apakah interaksi tersebut benar-benar mempengaruhi variabel dependennya. Dari situlah kita bisa melihat apakah suatu hubungan bersifat tetap atau justru bergantung pada kondisi tertentu, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih dalam dibandingkan dengan regresi biasa. Itu adalah jenis-jenis variabel moderator dalam MRA. Dalam moderator regression analysis atau MRA, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi kuat atau lemahnya hubungan antara variabel X dan Y. Yang artinya, moderator ini menentukan apakah pengaruh X terhadap Y akan berada pada kondisi tertentu. Karena itulah, moderator ini diuji menggunakan MRA, yaitu metode regresi yang khusus dipakai untuk melihat apakah suatu variabel benar-benar mengubah hubungan tersebut. Nah, terdapat dua jenis moderator utama. Yang pertama ada moderator kategori. Moderator ini yang berbentuk kelompok atau kategori bukan angka. Contoh, ada contoh jenis kelamin, pria atau wanita sebagai moderator hubungan antara motivasi kerja dan kinerja pegawai. Yang artinya, pengaruh motivasi terhadap kinerja bisa saja berbeda antara pria dan wanita. Misalnya, pada wanita, motivasi sangat meningkatkan kinerja. Pada pria, pengaruhnya ternyata lebih kecil. Nah, berarti jenis kelamin ini memoderisasi hubungan tersebut. Nah, dalam MRA, jenis kelamin dimasukkan ke model regresi sebagai variabel moderator untuk diuji nih, apakah benar membuat hubungan motivasi akan menjadi kinerjanya ini menjadi berbeda gitu. Nah, jenis yang kedua itu adalah moderator kontinu. Adalah moderator yang berbentuk angka atau skala yang nilainya dapat berubah secara bertahap. Contohnya, seperti tingkat stres sebagai moderator hubungan antara beban kerja dan produktivitas. Nah, yang artinya adalah bahwa pengaruh beban kerja terhadap produktivitas ini dapat berubah tergantung tingkat stres. Saat stresnya rendah, beban kerja mungkin meningkatkan produktivitas. Nah, saat stresnya tinggi, beban kerja justru ini malah menurunkan produktivitas. Berarti tingkat stres ini memoderisasi hubungan tersebut. Nah, dalam MRA, nilai stres ini dimasukkan ke model regresi bersama interaksi dengan beban kerja untuk melihat apakah stres ini benar-benar mengubah pengaruh beban kerja terhadap produktivitas. Jadi, hubungan moderator dengan MRA adalah bahwa moderator ini adalah variabel yang diduga mengubah hubungan X dan Y. Sedangkan MRA adalah metode untuk menguji dugaan tersebut secara statistik. Oke teman-teman, di sini kita masuk kepada langkah-langkah yang dimana kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan untuk kita menghitung analisis MRA pada aplikasi SPSS. Oke, untuk langkah pertamanya, setelah teman-teman membuka aplikasi SPSS, teman-teman bisa memasukkan data tersebut ke dalam SPSS-nya. Nah, teman-teman bisa memasukkannya dalam bentuk PDF atau teman-teman bisa memasukkannya dalam bentuk manual. Dan teman-teman harus memastikan bahwasanya data ini lengkap, tidak ada yang kosong.
karena nantinya kualitas data ini bisa mempengaruhi hasil analisis. Nah, langkah kedua setelah teman-teman menentukan datanya dan menyiapkan data, ya teman-teman menentukan variabel. Variabelnya itu kalau kita ketahui terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderator. Nah, dalam MRA, variabel moderator ini berfungsi sebagai penguat atau bahkan pelemah hubungan antara si variabel independen dengan variabel dependen. Setelah itu, langkah ketiga, teman-teman melakukan regresi tahap pertama. Teman-teman bisa menekan menu Analyze, lalu ke Regression, lalu ke Linear. Setelah itu, masukkan variabel independen ke kolom independen dan variabel dependen ke kolom dependen, lalu klik OK. Setelah itu, langkah yang keempat, teman-teman melakukan regresi tahap kedua. Tambahkan variabel moderator ke dalam model regresi bersama variabel independen, yang dimana tujuannya untuk melihat apakah moderator juga berpengaruh langsung terhadap variabel dependen. Masuk kepada langkah kelima adalah membuat variabel interaksi. Teman-teman bisa klik menu Transform, lalu Compute Variable, lalu buat variabel baru dengan cara mengalihkan variabel independen dengan variabel moderator. Nah, hasil dari pengkalian ini, maka ditemukanlah variabel tersebut, kita bisa katakan sebagai variabel interaksi. Setelah itu, langkah ke-6 adalah teman-teman melakukan regresi tahap ketiga, yaitu dengan memasukkan variabel independen, variabel moderator, dan variabel interaksinya ke dalam regresi. Setelah itu, pada langkah ke-7, teman-teman melihat hasil signifikansinya. Teman-teman bisa memperhatikan nilai signifikansi pada variabel interaksinya. Jika variabel interaksi itu signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderator benar-benar memoderasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Masuk kepada langkah terakhir, teman-teman bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan dari hasil regresi tahap ketiga, yang dimana apakah efek dari moderasi terjadi atau tidak, serta apakah efek itu memperkuat atau memperlemah hubungan pada variabel tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Kita ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh kompensasi dan komunikasi terhadap komitmen organisasi dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dengan data seperti ini. Setelah dilakukan analisis regresi biasa, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel kompensasi yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel komitmen organisasi. Dan juga diketahui bahwa variabel komunikasi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi berpengaruh signifikan juga terhadap variabel komitmen organisasi. Selanjutnya kita beralih pada model summary. Diketahui bahwa nilai R² di sini sebesar 0,655, maka artinya bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan komunikasi terhadap variabel komitmen organisasi itu sebesar 65,5%. Selanjutnya kita melakukan analisis dengan tambahan variabel moderasi. Dan kita akan fokus di tabel koefisien. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kompensasi dengan gaya kepemimpinan itu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah variabel gaya kepemimpinan mampu memoderasi pengaruh variabel kompensasi terhadap variabel komitmen organisasi. Begitupun juga dengan variabel interaksi antara komunikasi dengan gaya kepemimpinan sebesar 0,043, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah variabel gaya kepemimpinan mampu memoderasi pengaruh variabel komunikasi terhadap variabel komitmen organisasi.
Selanjutnya, pada tabel model summary, diketahui bahwa nilai R-square-nya sebesar 0,839. Artinya bahwa pengaruh variabel kompensasi dan komunikasi terhadap variabel komitmen organisasi setelah adanya variabel moderasi, yaitu gaya kepemimpinan, sebesar 83,9%. Nah, kesimpulannya adalah, dengan adanya variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh variabel kompensasi dan komunikasi terhadap variabel komitmen organisasi. Sekian penjelasan kami mengenai Moderated Regression Analysis atau MRA. Semoga ilmu yang telah kita sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.